Dewan Pekerja Sinode Gereja Pantai Kota Sirik Indonesia, kami menyapa seluruh titik di seluruh Nusantara. Dari Balikpapan Sidang Sinode Center, kami memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh BPD di seluruh Indonesia dan steering komite di daerah. Terima salam dari kami semua yang ada di Sidang Sinode Center. Berikan sampaikan tangan bagi mereka semua di seluruh Indonesia. Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, Zulu Tenggo yang ada di Peninsula, Maluku, dan Papua. Sekali lagi kami sampaikan selamat bersidang dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada pemerintah yang akan diturunkan kepadanya. Harap ditinjau kembali pasal ini. Jangan diharap ditinjau kembali pasal tentang. Oke, siap diterima. Dengan ketetapan ketentuan pencatatan daerah individu lain tentang setelah mendapatkan persetujuan dari ketua sinode harap dipikirkan bersama-sama. Luar biasa kita punya wartawan ya. Pembentukan berapa gereja. Nah, dalam pembentukan gereja kita tidak ikut pemimpin daerah itu Bapak dulu. Setelah itu saya itu Sebagai anggota DPR, kemudian dengan tata gereja yang baru ini, perjuangan saya untuk dalam pelayanan, namun bahwa jabatan saya setelah kita selama pengembalaan dan umurnya, tiba-tiba kalau dia tidak ada pengembalaan, sepertilah. Jadi kita kan ada suatu penghargaan untuk dia tidak mengembala dicabut. Nah ini perlu dipertimbangkan meja pimpinan. Pengembalaan. Oke Bapak Ibu. Nah, lalu fakta di lapangan bahwa banyak pendeta GPSD yang sudah menyandang tapi tidak menggembalakan jemaat itu sangat dipertanyakan. Untuk itu pasal ini dia mengatur jika dia menyandang pendeta penuh atau pendeta senior, maka pasal ini dia pasti kena, maka dia turun ke PDM. Kenapa PDM? Karena dia sedang membantu gembala senior untuk dalam pelayanan penggembalaan. Tidak menggembalakan jemaat, maka otomatis dia menjadi pendeta senior atau pendeta pendidik yang tahu persis pribadi hamba Tuhan itu. Jadi sekali lagi kami pertegas pasal ini mengajarnya dalam jenjang kependetaannya, jenjang kependetaan kita. Karena fakta dia pendeta senior kemana-mana promosi bahwa dia pendeta hebat, tapi tidak punya penggembalaan. Pak Ketua, ini sudah waktunya untuk kita. Hukum dari sebuah undang-undang hanya dua. Yang satu di jenjang kependedaan, tidak ada kaitannya perihal tentang. Tetapi apabila sesuai dengan undang. pasal berapa? Pasal berapa? Oke, itu pasal 63. 63. Pasal 63. Hilang gitu ah. Terima kasih. Pasal 63 aja. Shalom semuanya. Pasal 63 keuangan sinode, sumber keuangan BPD. Sebelumnya, pada tata rumah tangga sebelumnya itu 40% dari total persepuluhan yang masuk. Tetapi di sini ada perubahan. 10% dari total pendapatan di kas DPD, baik itu persepuluhan, baik itu iuran, baik itu usaha daerah dan lain sebagainya, itu 10%. Terserah gembala mau ambil dari jemaat, dari kas jemaat atau dari pribadi gembala, terserah. Intinya dari Rp25.000 dengan jumlah jemaat 12 sampai 20.
Sudah. Kenapa tutup? Nama lengkapnya Pak? Pendeta Daniel. STH. Nah, STH. Dari Bapak tengah? Sekda PPD DKI Jakarta, Pendeta Samuel sampai Todik. STH. Ibu? Saya Pendeta Lius Dara dari Mengalon, Gembala Sidang. Di dalam acara ini saya sebagai seksi dana. Banyak Pak ya? Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Amin. Komisi B, Apa yang dibahas Pak? ya masalah keuangan mantap. GPSDI berjalan dalam berkat Tuhan. Pak Yones dari GPSDI mana nih? Gerbang Minda, Sangat apa ya? iya. Disampingi selalu dengan istri dengan seragam yang luar biasa ya. Selamat siang Pak Pendeta Julius. Dari komisi apa pembahasannya Pak? Komisi C. Apa yang dibahas di komisi C Pak? Ini laporan pertanggungjawaban DPS. Pak Julius, harapannya untuk pengurusan sinode baru ini apa yang menjadi harapan ke depan? Ya, supaya lebih transparan semuanya. Pak Julius dari Selatan ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Julius, Tuhan berkati. Nih, GPSD Samboja guys. Halo guys. Yang di sebelahnya GPSD Tanah Gerobot guys. Selamat siang Pak, dari gereja mana Pak? Dari Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia Jemaat Yesus Ajaib Nabire, Kimi Nabire. Nama kita Pak? Nama lengkapnya Pak? Nama saya Pendeta Alfi Kasmabirlan Tahu. Ya, Pak, boleh tahu harapannya untuk sinode kali ini seperti apa Pak untuk ke depannya? Yang pertama, saya memberikan apresiasi untuk penyelenggaraan sidang sinode di Balikpapan pada tanggal 15 sampai 17 September ini adalah upaya yang begitu sangat baik sehingga memberikan kesan kemaksimalan dari panitia dan dari komite untuk mempersiapkannya. Harapan kita ke depan ketika dipilih lagi satu tempat nanti untuk pelaksanaan sidang sinode justru akan jauh lebih baik lagi dalam persiapannya. Kira-kira Bapak bisa memimpin bahwa sidang sinode berikutnya bisa diadakan di Papua? Ya, itu akan menjadi harapan kita. Kendati pun memang akan banyak ada kesulitan sih sebenarnya karena memang transportasi untuk ke Papua masih sangat jarang, kuantitasnya juga kurang. Tapi harapan kita ke depan kalau Tuhan izinkan Papua bisa menjadi tuan rumah. Amin.
Sinode. Baik, terima kasih Pak Pendeta, memberkati. Selamat siang Pak. Ya. Sampaikan sepatah dua kata apa yang menjadi harapan ini. Harapan kita di sidang sinode ini sama seperti harapan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan, bagaimana kita bisa bangkit dari pandemi COVID-19, bahkan kita tidak bermusuhan lagi, kita harus bersahabat, bahkan hidup berdampingan, tapi kita yang di atas, COVID-nya yang di bawah. Ya, untuk GPSDI juga saatnya kita bangkit, kita tetap menuai, bahkan harus menuai di masa sukar. Sukses buat akun YouTube ini ya, tonton dan sangat menarik. Terberkati Pak. Ya, berdasarkan tema dari sidang sinode, yakni tetap menuai di masa sukar. Ini adalah sebuah tema yang memberi inspirasi bagi kita bahwa di masa pandemi bukan berarti kita mengurung diri di rumah dan kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi justru tema ini menantang kita bahwa kita akan maju, kita akan bergerak, dan kita akan menuai jiwa-jiwa yang lebih banyak. Target sinode kita akan mencapai 1000 gereja dalam periode ini. Itu menjadi harapan kita. Itulah sebabnya kerjasama dari BPS dan BPD bahkan sampai wilayah, bahkan gembala-gembala sidang memacu kita untuk memulai sesuatu terobosan bagi GPSD. Ya, itu adalah harapan kami dari tim steering komite, bahkan mewakili tim perumus, bahkan BPD GPSD Maluku. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Masa depan untuk kepengurusan baru Ketua Sinode GPSD seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan untuk perubahan dan kemajuan masa depan. Demi generasi anak-anak muda kita untuk masa depan GPSD maju. Terima kasih Pak. Ya. Dari GPSD mana Pak? Dari BPD Bali Nusra. Dari komisi apa Pak hari ini? Dari komisi A. Apa yang direncanakan di komisi apa? Banyak hal bicara mengenai tata gereja, yaitu anggaran dasar rumah tangga, program-program organisasi. Maaf Pak, nama kita siapa Pak? Nama saya Pendeta Dr. Fredrik Deton. Siap. Baik, terima kasih Pak. Memberkati. Hello. Good day. How are you? I'm fine. Can you give information about information today, the Synod meeting committee? Second day is so very busy and so very full time. Not rest for us, but joyful because we work for God. We're going to ministry and until the rest of our life. Okay, thank you. Thank you. This lunch time now. Thank you very much. Pendeta Lukas Thomas dari Tarakan Kaltara, Gembala Sidang GPSD Eklesia Tarakan. Dari komisi apa hari ini Pak? Pembahasan mengenai saya berada di komisi A, membidangi tata dasar, tata rumah tangga, dan juga dipercaya sebagai sekretaris ketua komisi. Harapannya Pak? Harapan kita bahwa apa yang telah kita bahas hari ini, kita putuskan hari ini, tentunya ke depan akan bisa menjadi sebuah aturan yang sangat baik dalam menjalani organisasi kita, sehingga hal-hal yang selalu menjadi kendala-kendala di organisasi itu tidak terlalu menjadi sebuah persoalan yang besar lagi. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Pendeta Thomas. Terberkati Pak. Ya, nanti kalau berkebun Pak share-share. Siap. Oke. Saya punya pupuknya. Pendeta Era Yulianto dari Muara Badak sebagai Ketua BPD Kalimantan Timur Pak ya. Ya Pak. Pak, untuk acara hari ini apa aja agendanya Pak? Ya, di sidang sinode hari ini, hari kedua, agendanya adalah laporan pertanggungjawaban ketua umum sidang sinode dan pembahasan di komisi-komisi, dan puji Tuhan sudah selesai
sekarang lagi break makan siang. Bapak ada komisi mana, Pak? Saya ada di komisi B. Apa yang dibahas di sana? Tentang anggaran, program dan anggaran. Ituan dari komisi B, kita udah buat program yang bagus. Ada melengkapi atau menyempurnakan dari belajar pengalaman dari beberapa periode yang lalu. Ada program-program yang tidak tersentuh seperti hari ini juga di komisi B telah membuat program yang bagus untuk 4 tahun 5 tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Era, memberkati Pak. Umum yang baru untuk memulai GPSDI ke arah yang jauh lebih baik lagi. Dari GPSDI mana Pak? Saya dari GPSDI Jawa Tengah. Apa namanya Pak? Saya Pendeta Daniel dari BPD Jateng. Pak, dari komisi apa berapa tadi Pak? Saya dari komisi B. Apa yang dirancang atau dibahas di komisi B? Membahas tentang program-program ke depan yang harus dilakukan oleh Silakan Pak Pendeta. Hari ini agendanya apa Pak? Ya. Agenda untuk hari ini Pak, Bapak sebagai Ketua Panitia, apa agenda utama hari ini? Agenda kami sesuai dengan on the track kita ya. Kita berharap pleno hari ini sukses dan sebentar malam sudah mencapai klimaksnya untuk pemilihan pengurus baru sinode. Mohon bantuan doanya. Dimulai nanti malam ya? Ya. Itu yang siang ini yang dibahas apa aja nih? Ini kita siang komisi. Setelah itu kita masuk pada pleno atau paripurna untuk pengesahan hasil sidang-sidang komisi. Setelah itu kita masuk pada pemilihan pengurus sinode yang baru. Pak, pembukaan tadi malam Bapak membahas mengenai jumlah suara para pendeta-pendeta yang punya hak untuk memilih. Kalau nggak salah tadi malam 600 Pak ya? 670 sekian. 670 sekian. Ini untuk seluruh pendeta di Indonesia? Seluruh pendeta di Indonesia yang memiliki gelar pendeta muda, pendeta penuh, pendeta senior, yang memiliki hak suara. Pendeta pembantu, evangelis, kuat tidak bisa punya hak suara. Jadi dimulai dari pendeta muda, pendeta penuh, pendeta senior. Nah, sedikit mau tanya informasi tentang jumlah gereja GPSD di Indonesia. Apa Bapak Joni tahu? Ya, terakhir informasinya 500 sekian ya. 500 sekian. Itu seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Untuk di Kalimantan sendiri Pak? Di Kalimantan sendiri ada sekitar 38 bersama dengan pos PI. Termasuk di Kalimantan Utara? Berbeda, karena berbeda badan pekerja daerah. Untuk di Kaltim sendiri dengan Kalteng itu sidang definitif dan pos PI totalnya 38. Baik Pak Joni, untuk harapannya setelah ada pengurusan sinode baru ini tentang penginjilan ke depannya seperti apa Pak? Oh, kami punya harapan yang kuat. GPSD punya ekspansi yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita menuai di masa yang sukar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joni. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Mohon doanya semuanya. Pastor Adriano. Iya. Teman Facebook ya? Teman Facebook kita. Ada yang menambah satu suara berarti terjadi hal yang salah itu tarik. Waktu berdiri kita semua. Makanya Badan Pemilih mendapatkan suara 241 suara. Pastor Rama Urip Ambon mendapatkan 19 suara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tunggu sebentar. Oke, iya, sah. GPSDI 2021-2025 dinyatakan sah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa makan malam.
Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami dalam jalannya pemilihan dari ketiga kandidat calon ketua sinode, dan hari ini kami telah percaya juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada gap di antara kami, tidak ada saran kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan di malam hari ini kami akan menikmati Ya, kita break untuk sementara untuk makan malam dulu. Nanti baru kita akan kembali lagi ke Sitorus MTH, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, Jemaat Kairos. Saya sangat bangga melihat daerah-daerah begitu antusias, mereka begitu lengkap, mereka begitu berkorban demi tercapainya sidang sinode yang ada di Vatikan. Karena itulah pilihan semua daerah-daerah dan pilihan semua hamba-hamba Tuhan itu harus diterima dengan sukacita karena pemilihannya dengan transparan, tidak ada unsur sembunyi-sembunyi, terbuka semua hamba-hamba Tuhan. Daerah-daerah, lebih dari 15 daerah seluruh Indonesia mendukung dan memberikan suara yang GPSD harus maju dengan pengurus yang baru ini, dan Tuhan selalu menyertai dia dalam pelayanan Tuhan yang walaupun tidak langsung ketemu dengan seluruh hamba Tuhan se-Indonesia, namun lewat acara ini kami sangat bersukacita karena kami melihat semua mereka lewat Zoom dengan sukacita, dengan sorak-sorai daerah-daerah, dengan antusias dalam acara pemilihan sidang sinode ini dengan ketua umumnya. Harapan kami dari kepengurusan baru semua diperbaiki kinerja dan lebih maju lagi bidang administrasi dan bidang penginjilan semua. Karena kalau pesan saya kepada pengurus yang baru ini, biarlah semakin GPSD maju dan mengambil semua bahwasanya dia dipanggil untuk melayani dengan sukacita, melayani dengan tulus, tidak ada ambil bagian yang lain dalam pemikiran-pemikiran negatif, tetapi biarlah GPSDI maju bersama dengan pengurus yang ada sekarang ini. Baik, Tuhan berkati Pak Pendeta. Shalom. Shalom.